Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki untuk pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana seorang guru itu beradaptasi dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik. Jadi seorang guru menyesuaikan dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik. Jadi bukan lagi peserta didik yang beradaptasi dengan gurunya. Jadi bukan lagi para siswa itu menyesuaikan dengan Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas. Tetapi sekarang bagaimana seorang guru yang justru menyesuaikan, melayani kebutuhan belajar setiap peserta didik yang tentu saja beragam. Nah, sekarang apa perlunya pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang pertama, kita sadari bahwa di kelas itu kemampuan akademik beragam. Jadi ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Jadi dalam satu kelas ya tentu saja kemampuan akademiknya beragam. Kemudian yang kedua, siswa ini memiliki beragam karakter sosial dan budaya. Jadi karakternya siswa bermacam-macam, budaya, sosial, dan seterusnya itu berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Kemudian yang ketiga, modalitas belajar, yaitu gaya belajar, ya, kinestetik, visual, audio ini berbeda. Jadi ada sebagian kelompok yang mereka itu sukanya belajar dengan kinestetik, gerak terus. Ada yang sukanya yang kedua dengan visual, ya, dengan gambar, kemudian dengan poster, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang belajarnya dengan audio. Jadi siswa dia suka mendengar, jadi dia cepat mendengar daripada dengan bergerak ataupun dengan gambar. Nah, ini berbeda-beda ya. Kemudian yang keempat adalah kesiapan belajar berbeda. Artinya apa? Bahwa ternyata kita pahami di dalam satu kelas itu siswa itu ketika mau menerima pembelajaran itu punya perbedaan. Ada yang secara fisik siap, tetapi secara mental tidak. Ada yang mentalnya sudah siap, tapi secara fisik belum. Nah, ini kesiapan belajar ini ternyata berbeda-beda. Jadi kesiapan siswa ketika menerima pembelajaran itu berbeda. Nah, menyadari hal itu, maka dalam kurikulum Merdeka ini perlu ya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi kita pahami bahwa akademiknya berbeda, karakternya berbeda, juga gaya belajarnya berbeda, juga kesiapan belajar pun berbeda. Nah, karena perbedaan tersebut maka menyeragamkan yang beragam tentu bukan hal yang baik. Jadi kita menyatukan ya, menjadikan satu model pembelajaran di dalam kelas pada situasi yang mana siswa itu punya keberagaman. Nah, ini tentu saja bukan hal yang baik. Ini kalau kita mengacu paradigma pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang kita lihat tipe pembelajaran berdiferensiasi. Setidaknya ada 4. Yang pertama dari sisi konten ya. Dari konten itu artinya kedalaman materi. Jadi ketika kita sudah di dalam satu kelas, maka kalau kita bedakan nanti misalnya menjadi 4 kategori, 4 profil, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, ataupun mahir, maka nanti pemberian materi itu nanti berbeda-beda. Jadi tidak boleh disamakan antara yang perlu intervensi khusus dengan yang dasar, ataupun dasar dengan yang mahir. Ini tidak bisa disamakan. Jadi dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi maka harus ada perbedaan. Ya, jadi materi yang disampaikan untuk anak-anak yang perlu intervensi khusus dengan yang mahir. Nah, begitu. Kalau misalnya kita baginya berdasarkan kemampuan akademik, yang kemampuan akademik rendah, sedang, sama tinggi tentu harus berbeda. Jadi kedalaman materi ini tidak boleh disamakan. Jadi berbeda-beda, misalnya yang rendah itu sampai sekian, misalnya hanya latihan soalnya misalnya sampai 5, kemudian yang sedang sampai 7,
Kemudian yang kemampuan akademik tinggi ada pengayaan. Ini kalau misalnya kita memberikan soal. Kalau kita memberikan kedalaman materi juga demikian. Jadi anak-anak yang sudah tinggi atau yang sudah mahir diberi keleluasaan untuk mencari pendalaman materi sendiri. Jadi guru tidak perlu memberikan pendampingan belajar karena mereka sudah kategorinya sudah mahir. Kemudian yang kedua adalah tipe pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan proses. Artinya Bapak Ibu guru mau mengembangkan variasi kegiatan itu secara beragam. Jadi kegiatannya bukan hanya pada satu fokus saja, tetapi bisa beragam. Ataupun misalnya dengan medianya juga berbeda-beda. Misalnya kita menggolongkan siswa tadi ke dalam kelompok gaya belajar, misalnya yang satunya ini suka fisik, kinestetik, kemudian yang satunya suka visual, kemudian yang satunya suka audio, maka pemberian kegiatan pembelajarannya disesuaikan dengan mereka, ataupun medianya disesuaikan dengan mereka. Misalnya kalau dengan media, misalnya kalau kelompok yang kinestetik, maka diberikan media yang memberikan ruang gerak mereka untuk bisa bergerak secara fisik. Nah, kalau misalnya pada kelompok anak yang sukanya itu adalah visual, ya, gaya belajarnya secara visual, maka kita berikan media yang fokusnya pada gambar, ya, pada poster, ataupun misalnya kepada tayangan-tayangan slide yang bentuknya gambar. Nah, seperti ini. Kemudian kalau yang audio, ya tentu saja mereka lebih suka mendengar, ya, lebih suka mendengar, maka kita berikan yang basisnya adalah basis audio. Misalnya kita memberikan pendampingan secara berceramah kepada kelompok tersebut, ataupun misalnya kita memberikan penjelasan-penjelasan secara audio, ya, secara misalnya dengan memberikan rekaman dan seterusnya juga dipersilahkan. Sehingga di sini terjadi adanya diferensiasi berdasarkan gaya belajar. Kemudian yang berikutnya tentang tipe yang berikutnya tentang produk adalah Bapak Ibu semua memberikan keragaman tantangan. Jadi ketika misalnya kita ingin menampilkan sebuah produk tertentu, kita ingin siswa itu menghasilkan sebuah produk tertentu, maka kita berikan tantangan. Jadi tantangannya pun berbeda-beda. Jadi misalnya yang perlu intervensi khusus, ya tantangannya demikian. Tapi kalau misalnya yang mahir, tentu saja tantangannya lebih kompleks lagi. Nah, ini sudah diferensiasi. Ataupun produk karyanya diberikan kebebasan siswa. Jadi kita tidak mengerucutkan pada satu hasil begitu yang seragam, tetapi misalnya diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Misalnya kita pengen siswa membuat sebuah produk istilahnya gedok, ya. Gedok ya dibiarkan, ada yang kelompok yang misalnya suka yang asin, silahkan, yang pengen manis silahkan, yang pengen ini silahkan, kemudian mau bentuknya modelnya dibuat persegi panjang, dibuat balok, ataupun dibuat lingkaran, dibuat bola begitu, ya, dipersilahkan. Jadi produk karyanya ini bebas. Nah, ini sudah mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang berikutnya tentang tipe yang berikutnya tentang lingkungan belajar. Ya, meskipun kalau kita lihat dalam misalnya modul CGP berkisar pada konten, proses, produk, tapi dalam referensi yang lain saya tambahkan satu, ya, tentang lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar ini juga salah satu bentuk dari tipe pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita berikan keluasan siswa untuk bisa belajar di lingkungan yang beragam. Misalnya ada yang ingin belajarnya di ruang kelas, ada yang ingin di luar ruang kelas, misalnya di laboratorium ataupun di lapangan, ataupun misalnya di bawah pohon, ya, dipersilahkan. Tetapi ketika kita memberikan LKPD, kita memberikan lembar kerjanya,
tentu saja harus disesuaikan dengan lingkungannya. Jadi tidak seragam. Ya. Jadi karena lingkungan belajar ini tentu saja siswa itu bisa berbeda-beda dan ini sangat mungkin ya. Jadi tidak selamanya siswa itu suka di ruang kelas. Ada yang memang sebagian kecil yang suka di ruang kelas atau sebagian besar, tapi ada sebagian lain yang suka belajar di luar ruang kelas. Nah, oleh karenanya LKPD yang disusun harus menjembatani demikian kalau kita ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang berikutnya dalam kaitan lingkungan belajar, kita bisa memberikan keragaman di dalam pemilihan sarana belajar. Misalnya kalau kita kepingin siswa untuk menghitung tinggi suatu benda begitu. Nah, kita berikan pilihan. Ada yang misalnya bagi anak yang kemampuannya termasuk profilnya rendah, profilnya dasar atau perlu intervensi khusus, misalnya diberikan untuk yang tinggi yang jelas, misalnya menghitung tinggi dari tiang bendera. Tapi kalau yang sudah kategori cakap, ya diberikan misalnya dengan menghitung tinggi gedung. Ya, itu kan agak lebih kompleks lagi. Kemudian yang mahir sudah diberikan yang berikutnya misalnya dengan tantangan yaitu menghitung tinggi dari pohon. Nah, diberikan tantangan penyelesaian misalnya kalau yang mahir tidak hanya dengan perbandingan, ya misalnya dengan menggunakan sudut. Nah, ini juga termasuk dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana langkah penyusunan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang pertama tentu saja tentukan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai begitu. Nah, kemudian yang kedua, sesuaikan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, Bapak Ibu guru ini ya harus tahu ya setelah melakukan tes diagnosis awal atau misalnya untuk mengecek kemampuan awal siswa. Nah, setelah tahu profilnya mereka, maka tentu saja Bapak Ibu ketika merancang modul ajar pembelajaran berdiferensiasi harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ternyata masih banyak yang perlu intervensi khusus. Nah, maka LKPD-nya diperbanyak yang perlu intervensi khusus. Nah, kemudian juga penyusunan perancangan dari perangkat pembelajarannya juga harus menyesuaikan. Medianya juga harus menyesuaikan, asesmennya juga menyesuaikan, jadi disesuaikan. Kemudian yang ketiga, nah tentu saja tentukan tipe dari pembelajaran berdiferensiasi. Mau fokusnya di mana? Apakah fokusnya di konten, ataukah fokusnya di produk, atau fokusnya di lingkungan belajar, atau yang lain. Nah ini adalah kita tentukan tipe pembelajaran berdiferensiasinya seperti apa. Nah, dengan kita fokus pada tipe pembelajaran berdiferensiasi, maka modul ajar yang kita susun dari kegiatan pembuka, kemudian inti, kemudian penutup ini bisa bersinergi. Jadi jelas. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum bisa menentukan ini mana pembelajaran diferensiasi tipe yang mana, maka tentu saja nanti modul ajarnya akan hambar begitu. Jadi ibaratnya tidak ada rasanya karena tidak sesuai dengan tipe dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian yang keempat tentu saja jenis asesmen yang digunakan. Nah, karena kita sudah mengkategorikan misalnya menjadi 4 profil tadi, maka jenis asesmennya ya juga berbeda, tidak bisa disamakan. Misalnya mau menggunakan asesmen formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran, maka dibedakan. Ini yang misalnya yang akademik rendah, akademik sedang, akademik tinggi. Nah, ini asesmennya dibedakan. Misalnya kalau membaginya berdasarkan profil numerasi, ya, ada yang perlu intervensi khusus, kemudian cakap, dasar, mahir, maka asesmennya disesuaikan dengan kondisi mereka. Ya, tidak bisa disamakan lagi.
Jadi sampai pada tahap asesmennya, maka pembelajaran berdiferensiasi ini juga berbeda, tidak sama. Nah, adapun nanti kalau misalnya di asesmen sumatif mau sama, dibuat seragam tidak masalah, tetapi juga harus mengakomodir dari profil yang perlu intervensi khusus sama dasar. Nah, sekarang apa ya tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi? Ini yang pertama adalah memerdekakan peserta didik dalam belajar ya, sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil. Jadi benar-benar peserta didik ini bisa merdeka. Kenapa bisa merdeka? Karena minatnya itu benar-benar dilayani oleh Bapak Ibu guru. Ya, kalau misalnya kita datang ke warung makan, kemudian kita bawa rombongan, misalnya di resto ya, kita bawa rombongan Bapak Ibu guru, kemudian tentu saja di situ kan ada pilihan dari menu. Nah, kalau sudah bawanya ke resto, tentu saja kita ya tidak satu menu ya, ayam semua ataupun nanti bakso semua tidak, tetapi kita berikan pilihan mereka. Mungkin ada yang bakso, ada yang mie ayam, kemudian ada yang gurame, ikan nila, dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan mereka. Jadi jangan diseragamkan. Sudah bawanya resto, ternyata menunya yang kita tawarkan adalah bakso semua. Maka ini tidak, ya tentu saja tidak cocok. Nah, sudah banyak terkecuali kalau membawanya memang di warung bakso ya, maka ya tidak ada pilihan lain kecuali kita makannya adalah makan bakso. Nah, di dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi ini ya benar-benar kita layani tadi. Kalau misalnya kita lihat ya, kita lihat ternyata si A itu suka bakso, si B suka mie ayam, si C suka sate, ya kita berikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jangan tadinya pesan bakso kita berikan sate, yang tadinya pesan sate malah kita berikan mie ayam, maka tentu saja hal ini tidak cocok. Nah, kalau tidak cocok seperti ini, maka yang kedua, ini dia tidak akan tumbuh kembang dengan baik. Tetapi kalau misalnya dia cocok, ya peserta didik ini cocok, karena diberikan layanan, diberikan fasilitas sama Bapak Ibu guru ini sesuai dengan minatnya, sesuai dengan profilnya, maka dia akan tumbuh kembang dengan baik. Jadi dia akan berhasil dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal gitu. Layaknya misalnya kalau kita menanam sayuran, ketika sayurannya ditanam di dataran rendah, tidak akan cocok. Tapi ketika sayuran tadi ditanam di dataran yang tinggi, di dekat gunung misalnya, di dekat pegunungan, maka dia akan cocok, akan tumbuh dengan cepat, dengan baik. Kenapa? Karena sesuai dengan kondisi tanah yang ditanam, sesuai dengan ketinggian tanahnya. Nah, Bapak Ibu guru ya tentu saja harus memperhatikan sampai aspek tersebut. Ya, tentu saja dalam pembelajaran berdiferensiasi ini tidak mungkin Bapak Ibu bisa melayani per individu. Tidak, tetapi yang bisa adalah kita layani sesuai dengan pengkategoriannya tadi. Apakah dia perlu intervensi khusus, cakap, yang mahir, ataupun masih dasar. Ataupun kalau misalnya membaginya berdasarkan gaya belajar, kinestetik, visual, sama audio. Nah, itu saja. Tapi kalau misalnya kita ada 32 siswa, kemudian kita layani tiap satu siswa seperti ini, tentu saja tidak mungkin, karena ya, kita dalam satu kelas harus gurunya harus lebih dari satu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah ya paradigma berpikir masuk metode ceramah. Nah, ini tentu saja ini menjadi menjadi perhatian buat kita semua, bahwa Bapak Ibu guru ya tentu saja ini memang masih menggunakan metode ceramah dan menganggap bahwa itu adalah hal yang paling baik. Atau misalnya yang malas untuk berkreasi, maka gunakan metode ceramah. Nah, ini tentu saja menjadi tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, pengaturan waktu ya. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sesuatu yang baru, maka pengalaman kita di dalam mengatur waktu tentu menjadi catatan. Artinya
bisa jadi belum berhasil ya, di dalam satu pertemuan ternyata belum berhasil, maka diperbaiki di pertemuan yang berikutnya. Ini bagaimana cara manage waktu agar bisa berhasil dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan guru dan siswa dalam mengakses sumber belajar. Nah, ketika misalnya kita menghadapi anak yang sudah mahir, maka kita akan berikan sumber belajar yang sesuai dengan mereka. Nah, ini akan menjadi tantangan buat Bapak Ibu guru di dalam menyiapkan sumber belajar yang benar-benar beragam. Ya, sumber belajar, lingkungan belajar yang beragam, yang sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan. Nah, ini akan menjadi tantangan buat Bapak Ibu guru. Kemudian yang berikutnya, nah, secara umum ya, ini guru masih terbiasa dengan pembelajaran terstandarisasi. Ya, jadi lawan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran terstandarisasi. Apa maksudnya? Ya, pembelajarannya itu adalah seperti yang kita lakukan. Jadi semuanya seperti itu, kita berikan layanan ya sama semua. Nah, jadi mau akademik tinggi, rendah, sedang, intervensi khusus, dasar, cakap, ini gaya belajarnya beragam, ya kita berikan hanya satu layanan. Nah, ini adalah menjadi PR buat kita, bagaimana kita mencoba ya untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, bukan lagi pembelajaran yang terstandarisasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.